Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, kebahagiaan pada pagi hari ini, sehingga kita bisa mengikuti MPLS di SMA Negeri 1 Cawas. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada siswa kelas 10 yang telah diterima menjadi warga SMA Negeri 1 Cawas. Mudah-mudahan keberadaan Anda di SMA Negeri 1 Cawas lebih bisa meningkatkan belajarnya, sehingga prestasi belajar Anda akan meningkat dan dapat mencapai cita-cita yang Anda inginkan, sehingga akan membawa nama baik Anda dan nama baik sekolah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Karena materi ini sangat penting kaitannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka silakan disimak dengan baik dan diikuti pembelajaran ini atau video ini sampai selesai. Kesadaran berbangsa dan bernegara akan disampaikan oleh saya, Bapak Dr. Andes Kartika. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Dr. Andes Kartika. Tempat dan tanggal lahir sudah tertulis di sini semua. Alamat rumah Nantak Sarjen Trujuk Klaten. Terus pendidikan saya dari SD Negeri Sarjen, SD Negeri 1, kemudian SMP-nya di Negeri 1 Ceper, terus SLTA-nya di Boyolali. Kemudian dari Boyolali saya melanjutkan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret, jurusan PMBKN. Pengalaman mengajar, saya mendapatkan SK Pegawai Negerinya pertama kali di SMEA Negeri 1 Pemalang atau SMK Negeri 1 Pemalang, mulai dari tahun 1989 sampai 2003. Kemudian tahun 2003 saya pindah ke SMA Negeri 1 Cawas sampai sekarang. Ini riwayat pendidikan dari saya. Oke, materi kesadaran berbangsa dan bernegara ini yang akan kita bahas mencakup beberapa hal. Pertama, pengertian. Yang kedua, ada dasar hukumnya. Nomor 3, arti pentingnya berbangsa dan bernegara. Yang keempat, sejarah perkembangan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia. Nomor 5, penerapan semangat kebangsaan. Nomor 6, nilai-nilai yang harus dipahami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ke-7, nasionalisme. Yang ke-8, peran serta generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang 9, penutup atau kesimpulan. Nanti materi ini tidak saya bacakan per poin, tapi silakan nanti cara bisa saya sampaikan dan Anda bisa mempelajarinya sendiri di dalam materi video ini, atau Anda baca sendiri secara teliti. Kita mulai dari yang pertama, pengertian.
Ini kita artikan dari berbagai kata yang ada. Misalnya kita artikan kesadaran, kemudian berbangsa itu apa, dan bernegara itu apa. Kita mulai dari kesadaran. Kesadaran dapat diartikan insaf, merasa tahu dan mengerti. Dengan demikian kesadaran diartikan keinsafan atau keadaan mengerti. Jadi kesadaran itu keadaan mengerti atau keinsafan. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan segenap jiwa dan raga, dan penuh tanggung jawab, itu sadar. Jadi kesadaran bisa diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan segenap jiwa dan raga, dan penuh tanggung jawab. Jadi kalau Anda melakukan perbuatan dengan kesadaran, berarti perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, dengan segenap jiwa dan raga, dan penuh tanggung jawab. Apa yang Anda lakukan berarti dapat dipertanggungjawabkan atau harus dapat dipertanggungjawabkan. Berbangsa berasal dari kata bangsa yang artinya rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Itu bangsa. Jadi rakyat yang mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Sedangkan bernegara berasal dari negara yang berarti organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa itu. Jadi kelompok manusia yang disebut bangsa itu adalah bersatu dalam suatu organisasi kekuasaan. Ini menurut Goebbels gitu. Atau bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, kesamaan adat, kesamaan bahasa, kesamaan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, moral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Kurang lebihnya begitu. Jadi kesadaran berarti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat dipertanggungjawabkan. Berbangsa artinya rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan. Sedangkan bernegara adalah rakyat yang hidup dalam suatu organisasi kekuasaan yang ingin mencapai cita-citanya bersama. Oke, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Dapat disimpulkan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah perbuatan yang dilakukan dengan sepenuh jiwa dan raga oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Jadi materi kesadaran berbangsa dan bernegara adalah materi yang membahas atau menyampaikan tindakan perbuatan yang dilakukan sepenuh jiwa raga, artinya segenap jiwa dan raganya bangsa Indonesia, semua bangsa Indonesia, untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Itu kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi arahnya adalah perbuatan yang dilakukan dengan segenap jiwa dan raga untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan. Nah, untuk mengingat tujuan negara itu yang mana? Tujuan negara Indonesia seperti diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kita lanjutkan sekarang. Tujuan negara Indonesia seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 alinea keempat seperti tersebut. Jadi itu kalau dibahas ada tujuan ke dalam dan tujuan keluar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang dasar hukum. Dasar hukum kehidupan berbangsa dan bernegara itu apa? Sila ketiga, Pancasila, Persatuan Indonesia.
Terus ini silahkan Anda baca nih pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 25A, di 45, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1, pasal 37 ayat 5, dan ini pasal 37 ayat 5 ini kaitannya dengan bentuk negara yang tidak dapat diubah. Jadi sama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Oke, ini dasar hukumnya. Nanti bisa dibaca atau bisa dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut. Sekarang yang nomor 3. Arti pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi apa sih arti pentingnya kesadaran? Kita dituntut kesadaran berbangsa dan bernegara itu. Jadi arti pentingnya itu apa? Nah, kita lihat. Alasan yang mendasari pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara adalah satu, menjadikan warga negara bermartabat dan berkarakter. Jadi memiliki kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan sebagainya, dan memiliki karakter. Yang kedua, menjadikan hidup lebih adil dan aman. Adil dan aman. Yang ketiga, warga negara terlindungi, sehingga semua warga negara harus dilindungi oleh negara. Yang keempat, dapat terlaksananya pembangunan. Jadi pembangunan bisa berjalan lancar, kalau masyarakatnya tertib, terus merasa aman dan sebagainya. Yang keempat, dapat terlaksananya pembangunan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau pembangunan itu bisa berjalan lancar, bisa berjalan baik pembangunan material maupun yang non material atau imaterial, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjutkan. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna. Bahwa maknanya apa sih kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Yaitu bahwa setiap individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri. Jadi sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi ikhlas atau rela bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Jadi mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan dirinya yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Itu kira-kira maknanya. Nah, sekalian kita lanjutkan ke berikutnya. Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sadar bahwa kita berada di tempat yang memiliki ideologi, bahasa, agama, budaya, dan sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang hukum, politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Contoh kesadaran hukum yaitu warga negara yang sadar akan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sekitar maupun yang berlaku pada negara, sehingga perilakunya harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Kesadaran politik adalah kesadaran dalam pengetahuan mengenai hak dan tanggung jawab warga negara, menggunakan hak pilihnya, itu kalau kesadaran politik. Kalau kesadaran hukum ya harus menerapkan peraturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau berkendara sepeda motor harus mengenakan helm, menyalakan lampu, mau belok harus sen kanan sen kiri, yang mana yang dipilih. Ini adalah kesadaran yang tumbuh dari dirinya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam kondisi pandemi sekarang ini kita dituntut untuk menerapkan 5M, ya kita laksanakan. Itu karena ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, oleh penguasa, itu harus kita laksanakan. Oke, sekarang kita lihat sejarah perkembangan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara kita di Indonesia ini melalui tahapan-tahapan atau proses sejarah. Misalnya yang pertama kita mulai dari 20 Mei tahun 1908. Ini ditandai dengan
berdirinya organisasi Budi Utomo yang merintis perjuangan bangsa Indonesia dengan menggunakan organisasi cara modern pertama kali. Maka ini disebut dengan Angkatan Perintis. Karena perjuangan bangsa Indonesia sebelum lahirnya Budi Utomo itu tidak menggunakan organisasi modern, ingat-ingat. Yang membedakan di sini adalah menggunakan organisasi secara modern. Organisasi secara modern itu seperti berorganisasi pada umumnya ini. Misalnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada pengurusnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena kalau ketuanya misalnya ini sudah tertangkap pada masa itu ya penjajahan Belanda, nah kita cari gantinya, diangkat ketua yang baru. Sehingga berbeda dengan perjuangan sebelum menggunakan organisasi modern. Kalau sebelum organisasi modern itu muncul, perjuangannya adalah apabila perjuangan itu dipimpin oleh seorang tokoh dan tokoh itu ditangkap oleh pemerintah Belanda, maka perjuangannya akan selesai. Ini bedanya. Yang kedua, yang berikutnya adalah 28 Oktober 1948. Ini angkatan penegas, yaitu Sumpah Pemuda, menegaskan tekad bangsa Indonesia dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Jadi generasi pada saat itu adalah menyatakan dengan tegas bertanah air yang satu. Kita itu tidak hidup di Pulau Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, dan semua menyatakan itu tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terus berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Meskipun bersuku-suku bangsa, tapi kita mengatakan bahwa kita bangsa Indonesia. Meskipun bahasa-bahasa daerah yang banyak sekali jumlahnya, kita bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Terus yang ketiga, 17 Agustus 1945, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan diucapkannya proklamasi kemerdekaan, diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, berarti itu berlaku hukum nasional. Hukum nasional itu hukum yang berlaku dan dibuat oleh bangsa Indonesia untuk bangsa Indonesia. Sedangkan sebelumnya adalah hukum kolonial, hukum yang dibuat oleh penjajah dan untuk kepentingan menguntungkan penjajah. Maka dengan proklamasi kemerdekaan itu disebut dengan angkatan pendobrak, mendobrak dari kondisi dijajah menuju kondisi merdeka. Terus berikutnya 11 Maret 1966 bertekad melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Angkatan pelaksana. 20 Mei 1998 menata ulang penyelenggaraan pemerintah yang baik, good governance, yang didukung oleh good citizen atau disebut dengan orde reformasi, itu menata kembali. Itu sejarah perkembangan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sekarang penerapan semangat kebangsaan itu. Semangat kebangsaan dapat diterapkan dengan cara, jadi kebangsaan itu bisa diterapkan dengan cara atau melalui keteladanan. Jadi merupakan sikap dan perilaku yang patut dicontoh dan ditiru. Meskipun Anda baru usia SMA, Anda harus bersikap memiliki sikap keteladanan sehingga bisa ditiru oleh lingkungan masyarakat sekitarnya, mungkin yang lebih muda atau adik-adikmu yang di SMP, yang di SMP dengan adik-adiknya yang di SD. Kalau kakak-kakaknya bersikap dan bertutur kata yang baik, otomatis itu nanti akan ditiru oleh adik-adiknya yang di SD, SMP maupun yang lain, bersikap dan bertutur kata yang sopan. Belajar misalnya, belajar yang tekun dan mengejar prestasi. Ingat anak-anak di SMA Jawa sini tahun ini yang diterima kedokteran ada, di TB ada, di QM ada, di Undip ada, banyak sekali. Maka kalau Anda ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi, ya belajar. Maka jangan mempengaruhi teman yang lain untuk tidak belajar, daripada belajar cuma ngobrol saja, tidak boleh. Maka harus memiliki jiwa keteladanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain di sekitarnya.
pewarisan, merupakan cara atau proses menurunkan nilai-nilai sikap dan perilaku terpuji pada generasi berikutnya. Contoh sikap jujur, ya ini yang sulit sekali. Kita harus memberikan suri teladan dan mewariskan sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin, tidak mudah menyerah, pantang mundur dan sebagainya itu pada generasi berikutnya. Jadi orang-orang yang sudah tua pada generasi yang muda, yang semuda Anda kepada generasi yang di adik-adiknya itu termasuk pewarisan. Ketokohan merupakan sosok seorang yang terkenal dan disegani karena pengaruhnya yang sangat besar dalam masyarakat. Nah, ini kita mengambil contoh keteladanan dari orang-orang yang memiliki ilmu agama yang luas, misalnya Kiai Haji Hasyim Musadi, Gus Dur dan sebagainya, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus tokoh ilmu pengetahuan misalnya Pak Habibie yang luas sehingga pengetahuannya yang luas, misalnya Pak Habibie, menjadi tempat berguru bagi masyarakat. Ini melalui ketokohan, itu penerapan semangat bangsa. Kita lanjut ya, nah, mudah-mudahan tidak ngantuk. Nilai-nilai yang harus dipahami dalam berbangsa dan bernegara. Nilai yang harus dipahami, satu atau A, cinta tanah air, patriotisme. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini sadar berbangsa dan bernegara itu nasionalisme. Jadi yang A itu patriotisme, cinta tanah air. Kalau berbangsa, sadar berbangsa dan bernegara itu adalah nasionalisme. Jadi tumbuhnya kesadaran tentang patriotisme, tumbuhnya tentang kesadaran tentang nasionalisme. Oke, ini silahkan nanti dibaca ya. Terus yang C, rela berkorban. Setiap warga negara dituntut untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus yang D, Pancasila. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Jadi Pancasila sebagai alat pemersatu, maka nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATAG. Oleh karena itu, setiap warga negara dituntut mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila menjadi alat pemersatu dari kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Terus kita lanjut yang E, memiliki kemampuan awal bela negara. Memiliki kemampuan awal bela negara. Setiap warga negara harusnya secara aktif berusaha untuk mempunyai kemampuan dasar bela negara. Sebagai bukti akan kesiapannya, kapan saja melaksanakan bela negara saat negara membutuhkan. Ini ada nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme terbagi atas nasionalisme yang sempit, itu mementingkan dirinya sendiri atau bangsanya sendiri. Nasionalisme dalam arti luas adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsanya harus sama derajatnya. Nasionalisme dalam arti yang luas, jadi semua bangsa itu harus sama derajatnya dengan kita, mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa dan negara lain itu sama derajatnya dengan kita. Oke, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Itu mengembangkan persamaan, mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Itu 3 hal yang harus dilakukan untuk membina nasionalisme. Mengembangkan sikap persamaan, mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan. Mengembangkan sikap persamaan di antara suku bangsa itu apa? Jangan menganggap bahwa suku tertentu lebih baik daripada suku yang lain. Tidak, semuanya adalah sama dan sederajat.
Mengembangkan sikap toleransi meskipun kita berbeda, baik beda suku, bangsa, budaya, agama, adat istiadat, tapi kita kembangkan sikap toleransi. Artinya menghormati terhadap mereka yang berbeda dengan kita. Ini anak-anak harus memiliki sikap toleransi. Biarkan mereka melakukan itu karena itu adalah sesuai dengan adatnya, budayanya, agamanya, dan sebagainya. Memiliki rasa senasib dan penanggungan di antara semua bangsa Indonesia. Mengingat sejarah panjang perjuangan bangsa sehingga kita dijajah yang sampai ratusan tahun, maka timbul perasaan senasib dan sepenanggungan. Ciri-ciri patriotisme yaitu cinta tanah air, rela berkorban, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaru dan tidak kena menyerah atau putus asa. Itu ciri-ciri patriotisme. Dari kata patriot dan isme, patriot itu dari kata uta patria, cinta tanah air, isme itu paham, jadi paham cinta tanah air. Kita lanjut, 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu sukuisme, menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Kaufinisme, menganggap bangsa sendiri atau dirinya sendiri yang paling unggul. Nah, silakan nanti baca. Kaufin itu dari kata kaufin, anisme, dan seterusnya. Ekstremisme, sikap yang mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan. Ini ekstrem. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Ini sikap yang kedaerahan. Terus yang ke-8, peran peserta generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, dalam kehidupan dalam keluarga kita menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan. Di dalam kehidupan berbangsa dan negara, mengibarkan bendera merah putih dan seterusnya. Di lingkungan sekolah melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi tata tertib sekolah, berdisiplin dan sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat, mengembangkan sikap kesetiaan kawanan sosial di lingkungan, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan 45, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Kita percepat kesimpulan. Perlunya menanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran adanya perbedaan satu dengan yang lain. Jadi kita itu berbeda, baik secara individu maupun secara suku, agama, budaya, ini kita berbeda. Kita yang satu dengan yang lain itu berbeda. Maka kita tanamkan kesadaran adanya perbedaan itu. Jadi kita itu sadar bahwa kita dengan manusia yang lain itu berbeda. Maka kita menanamkan sikap kesadaran bahwa kita berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga timbul rasa saling menghargai dan menghormati. Wong mau dibicarakan apa, wong kita memang berbeda, tapi dengan perbedaan itu ditumbuhkan sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, dan seterusnya. Ini intinya di situ. Jadi setiap manusia itu berbeda antara yang satu dengan yang lain, maka tumbuhkan sikap menghormati, menghargai perbedaan itu antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, kegiatan dialog berkesadaran berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan dalam rangka mendorong, memupuk serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kerukunan dan kesejahteraan. Di era globalisasi ini akan lebih bijaksana jika kita mengambil segi positifnya agar kita bisa mengikuti kemajuan zaman dengan tidak mengesampingkan budaya lokal dalam rangka kecintaan kita pada tanah air dengan tetap menjaga NKRI. Jadi saya berharap agar pada kesempatan ini anak-anak selalu mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Demikian, terima kasih apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan hidup kita menjadi warga negara yang baik dan warga negara yang sadar dan taat hukum.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.